Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul lipid. Baik, perkenalkan nama saya Lewaldin, I1C1 18045. Dan saya Melani Dwi Cianingrum dengan NIM I1C1 21022. Perkenalkan, saya Laude Herdin dengan NIM I1C1 21049. Dan perkenalkan, nama saya Jerni dengan NIM I1C1211047. Baik, saya akan membacakan definisi lipid. Lipid berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik non-polar, misalnya hidrokarbon atau eter. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid haiwani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh, sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid merupakan zat-zat gizi yang memiliki fungsi-fungsi biologis untuk membantu metabolisme tubuh. Fungsi lipid bagi manusia. Lipid atau lemak merupakan nutrisi yang penting terhadap tubuh manusia. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga tubuh. Nomenklatur lainnya penting kepada bayi dan kanak-kanak, di mana lemak memberi bekal dalam bentuk kalori untuk menghasilkan tenaga serta berfungsi di dalam keseimbangan asid, base, serta aktivitas elektrofisiologi otot dan sistem saraf. Lemak pula digunakan sebagai atribut rasa dan tekstur makanan. Penggunaan secara banyak di dalam industri makanan telah menimbulkan kebimbangan kepada penggunaan terhadap kandungan nutrisi di dalam makanan terproses ini. Fiber. Secara umum, dapat dikatakan bahwa lipid memenuhi fungsi dasar bagi manusia, yaitu menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Lemak mempunyai fungsi seluruh dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel. Kedua, lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K, berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. 3. Lemak juga merupakan sarana sirkulasi energi di dalam tubuh dan komponen yang membentuk membran semua jenis sel. Selanjutnya, sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antara sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses biologis. Selanjutnya, pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial yang bersifat sebagai pemelihara dan integritas membran sel, mengoptimalkan transport lipid atau karena keterbatasan fosfolipid sebagai agen pengemulsi. Selanjutnya, lipid sebagai sumber steroid yang sifatnya meningkatkan fungsi-fungsi biologis yang penting. Contoh sterol atau kolesterol dilibatkan dalam sistem pemeliharaan membran untuk transport lipid dan sebagai prekursor vitamin D3, asam empedu, dan adrenal dan kortikosteroid. Dan yang terakhir, dari aspek teknologi makanan, lipid bertindak sebagai pelicin makanan yang berbentuk pelet sebagai zat yang mereduksi kotoran dalam makanan dan berperan dalam kelezatan makanan. Trigliserida merupakan cadangan makanan yang kaya energi pada vertebrata. Trigliserida disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan tumbuhan menyimpan trigliserida dalam benihnya. Enzim lipase dapat menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak untuk menghasilkan energi. Keuntungan trigliserida sebagai cadangan makanan dibandingkan dengan glikogen atau pati. Lemak adalah sekumpulan senyawa di dalam tubuh yang memiliki ciri-ciri serupa dengan gemuk dan minyak. Lemak bersifat hidrofobik. Golongan senyawa ini dapat dipakai tubuh sebagai sarana yang bermanfaat untuk berbagai keperluan. Misalnya, trigliserida berfungsi sebagai bahan bakar. Lemak merupakan unsur makanan yang penting, tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam lemak dan asam lemak esensial yang didukung dalam lemak makanan alam. Minyak adalah turunan karboksilat dari ester gliserol yang disebut gliserida. Sebagai besar gliserida berupa trigliserida atau triacylglycerol. Yang ketiga, gugusan OH dalam gliserol diesterkan oleh asam lemak. Jadi, hasil hidrolisis lemak dan minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Struktur asam lemak dapat dilihat sebagai berikut. Sifat-sifat asam lemak. Sebelumnya, asam lemak adalah asam karboksilat yang memiliki rantai panjang.
atau jumlah atom karbon berkisar antara 12 hingga 22. Secara umum, struktur molekul lemak dan minyak adalah sebagai berikut. Makin besar bilangan iodin, makin banyak ikatan rangkap dalam minyak atau lemak. Sifat-sifat asam lemak ini mirip dengan ester. Atau ester itu sendiri adalah suatu senyawa organik yang terbentuk menempuh penggantian satu atom hidrogen pada gugus hidroksil dengan suatu gugus organik. Biasanya ester ini dilambangkan dengan huruf R kapital. Oke, lanjut. Pada sifat asam lemak sendiri itu memiliki sifat fisif. Lemak dan asam larut dalam pelarut organik seperti petroleum ether, benzena, kloroform. Mereka tidak larut dalam air. Asam lemak jenuh padat pada suhu kamar, sedangkan asam lemak tak jenuh adalah cair. Next. Jadi kesimpulannya untuk sifat kimia asam lemak itu terdiri dari yang pertama hidrolisis, hidrogenasi, hidrogenolisis, emulsifikasi, ketengikan, serta halogenasi. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Mereka tidak memiliki ikatan rangkap dan biasanya padat pada suhu kamar. Yang paling banyak adalah palmitat, hadir dalam lemak hewani dan cocoa butter, dan starch dalam jumlah yang lebih kecil. Ada asam lemak jenuh lainnya, misalnya asam dekanot yang ditemukan dalam susu mamalia. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentukannya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Monounsaturated, asam lemak ini memiliki satu ikatan rangkap, misalnya asam oleat atau omega 9. Yang kedua, polyunsaturated, asam lemak ini memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap. Yang ketiga adalah eicosanoid. Senyawa ini merupakan derivat dari asam lemak eicosa palinoat yang terdiri dari 20 karbon, misalnya prostanoat, leukotrien, dan lipoksin. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari materi yang kami sampaikan, mohon ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.